Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel yang tentunya masih baru ini. Kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Bani Israel dan juga tentang singgungannya nanti terhadap agama Islam itu sendiri. Agama Nasrani ataupun agama Yahudi dan agama Islam adalah satu nenek moyang yang nantinya akan nyambung di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memiliki dua putra. Yang pertama itu adalah Nabi Ismail. Ini adalah bapaknya orang-orang Arab. Kemudian ini nanti Nabi Ibrahim nanti memiliki anak yang bernama Ishak. Ishak ini nanti memiliki putra yang bernama Yakub. Nah, dari sini orang-orang keturunan dari Ishak yang Yakub ini nanti juga disebut dengan Israel. Disebut dengan Israel. Oleh karena itu bangsa ataupun Bani Israel, keturunan dari Bani Israel adalah satu keturunan yang semuanya berasal dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu toleransi juga sangat diperlukan di sini karena dua agama besar yakni agama Islam dan Kristen. Nanti yang Nasrani ini lahir juga dari Bani Israel. Ini adalah kaitannya sangat erat sekali. Kemudian yang nomor dua, karena sangat eratnya hubungan antara Islam dan Bani Israel, maka Al-Quran melukiskan bahwa Bani Israel itu merupakan salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim, yakni Yakub, yang juga terkenal sebutannya juga dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu juga terkadang disebut dengan kaum Abriyun. Abriyun itu adalah bahasa yang digunakan oleh para sejarawan ataupun orang-orang Arab untuk mengenalkan orang-orang yang kala itu menyeberangi sungai Efrat yang ada di Irak itu. Mereka itu berpindah dari Kaldan. Kalau nggak keliru itu Kaldan itu sekarang adalah Irak ataupun Mesopotamia. Mereka itu berpindah dari Irak ke daerah Palestina. Kalau sekarang ya sekitar Lebanon, Suriah itu. Mereka menyeberangi sungai Efrat sehingga bahasa Arabnya itu adalah Abaroh. Abaroh itu artinya penyeberang. Khibro itu adalah artinya mereka itu adalah kaum-kaum yang menyeberang. Oleh karena itu nanti mereka itu akan menyebar di seluruh Arab, terutama di Madinah, ada di Taima, kalau di Madinah itu ada di kota Khaybar ya, ada di kota Khaybar, orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini yang juga disebut Yahudi karena Yahudi itu terambil dari namanya Yakub yang bernama Yudas ataupun Yuda. Tuh. Jadi Yahudi itu terambil namanya dari putra Yakub. Ada yang mengatakan dari para ulama bahwa nama Yahudi itu terambil dari ayat Al-Quran. Mengambil dari ayat Al-Quran yang berbunyi Inna hudna ilaik. Terambil dari itu. Tetapi berbedaan berbagai macam pendapat ulama tentang masalah nama dari Yahudi ini tidak jadi soal bagi kita. Intinya sejak dulu, artinya Yahudi itu merupakan agama yang lebih dulu lahirnya dari Islam. Meskipun ada ulama yang lebih memeta, antara Yahudi dan kaum yang sangat mengagungkan ataupun mengikuti ajaran Nabi Musa. Ada para ulama ataupun para tokoh yang memetakan antara Yahudi dan orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Akan tetapi untuk sementara kita patenkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memegang erat ataupun yang mengikuti ajaran Nabi Musa yang oleh Allah diturunkan kitab Zabur atau Mazmur sebutan yang sekarang.
Akan tetapi orang-orang Yahudi sebenarnya sedikit tidak senang terhadap orang-orang Nasrani, artinya orang-orang Kristen. Yang mana orang-orang Kristen itu juga menggunakan perjanjian lama, menggunakan mazmur mereka, menggunakan kitab Zabur mereka. Nah, itu ketidaksenangan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Nasrani. Akan tetapi dari sejarah ini, artinya sejarah tentang agama Yahudi ataupun lahirnya nanti tentang agama Kristen dan juga Islam, ini tidak lepas dari bahwa mereka itu adalah agama samawi, agama yang memang Allah turunkan untuk segenap manusia. Berkenaan tentang orang-orang Yahudi yang berpendapat bahwa mereka itu adalah kaum pilihan ataupun manusia pilihan, maka orang Islam juga memiliki dalil mereka itu, orang Islam ini adalah kaum pilihan. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu artinya kita sama, Pak, sama juga, orang Islam juga merasa sebagai umat pilihan Tuhan. Artinya apabila orang Yahudi mengatakan bahwa mereka itu adalah kaum pilihan Tuhan, maka kami juga mengatakan seperti itu. Jadi artinya apa? Untuk sementara kita harus jangan berselisih tentang itu. Karena apa? Kita memiliki pegangan masing-masing. Nah, artinya dalam pandangan kami, dalam agama Islam, orang-orang Yahudi itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai kaum, ataupun orang-orang Bani Israel terutama, sebagai orang-orang munafik, ataupun yang akan membuat kerusakan 2 kali di dalam Al-Quran. Nah, itu. Jadi kita jangan permasalahkan tentang ini. Akan tetapi di sini orang-orang Islam perlu ketahui bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Islam itu sendiri memiliki ikatan erat dengan kita semua. Karena apa? Karena semuanya agama samawi. Ya, kemudian sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berbarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.